Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkahnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara pada hari ini. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teresia Permatawi Kusumardani sebagai salah satu delegasi SMA Indosemen yang akan memaparkan pidato yang berjudul Mengenalkan Bangsa Indonesia melalui Bahasa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih banyak saya haturkan kepada panitia penyelenggara acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga dengan Dewan Juri yang terhormat serta para hadirin yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia sepakat menyatakan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan di Indonesia. Indonesia sendiri bukanlah satu-satunya bangsa yang memiliki bahasa persatuan bangsa, karena tentunya banyak negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Akan tetapi, banyak negara di dunia yang belum berhasil menjadikan salah satu bahasa yang ada di dunia sebagai bahasa nasional dan pemersatu negaranya. Salah satu contoh lainnya yang tidak menjadikan sebagai satu kesatuan yakni negara India. Pada tahun 2001, formulir sensus resmi harus dicetak dalam 17 bahasa. Sedangkan di Indonesia yang memiliki lebih banyak bahasa, formulir resmi tersebut hanya dicetak dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan tidak ada penolakan dari masyarakat. Indonesia membuktikan secara konkret bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah nyata, bukan hanya teoritas dan diksi semata. Sebab menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa adalah hal nyata yang luar biasa. Karena pertumbuhan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Bahkan pada tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah diakui dan mencakup 47 negara di seluruh dunia. Tentu saja, bahasa Indonesia dapat berkembang dengan pesat karena beberapa faktor kuat yang melandasinya, seperti keunggulan dalam historis, hukum, dan linguistik. Dalam keadaan seperti ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa di Asia atau bahkan bahasa internasional bukan hanya ekspektasi semata, tapi akan menjadi nyata jika kita sebagai penutur asli patut berbangga dan menjaga tata bahasanya. Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang saya banggakan, mengacu pada kacamata realita pada hari ini sangat amat disayangkan di saat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbud RI Bapak Nadiem Makarim memperjuangkan bahasa Indonesia di Asia Tenggara, tetapi ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Pada beberapa tahun terakhir amat sangat disayangkan karena pemuda-pemudi Indonesia melakukan degradasi bahasa dengan bahasa asing hanya untuk mengikuti tren belaka. Karena hal tersebut, rencana Bapak Nadiem Makarim untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa di Asia Tenggara dapat terhambat akibat dari lunturnya kesadaran pemuda-pemudi bangsa dalam memahami bahasa. Oh, sebab itu saya berdiri pada hari ini untuk menyampaikan dan menyadarkan para pemuda-pemudi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa, dan melalui bahasa Indonesia yang digaungkan sebagai Nusantara, dengan ini Indonesia bisa menjadi bahasa di Asia Tenggara atau bahkan menjadi bahasa internasional. Indonesia pun dapat mulai memperkenalkan budayanya untuk menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Itu sebabnya kita harus bangga menjadi penutur asli bahasa Indonesia, karena tidak ada satu alasan pun untuk merasa malu menjadi bagian dari Indonesia. Karena sebenarnya masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Sebagai pemuda-pemudi bangsa, kita harus ikut berkontribusi untuk dapat melindungi bahasa Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan
maupun disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.